Mau apa, Nduk? Mau sarung mangga. Yang nyuruh siapa? Ibu. Loh ya. Kamu disuruh ibu, disuruh minta sarung mangga. Tapi harus tampil dulu. Mau tampil apa? Tampil dajil. Nyanyi. Oh, kamu bisa nyanyi. Ayo coba nyanyi apa? Ayo. Nyanyi 5 perkara. Ayo 5 perkara. Ayo. Waktu berputar, terus berjalan, jangan terbuang, tersia-siakan. Gunakanlah untuk kebaikan sebelum datang kesulitan. Nabi berpesan dan mengajarkan kepada umat dan menerangkan di kehidupan kita lakukan, di dalam sunnah kita amalkan. Masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, masa luangmu sebelum sibukmu, masa hidupmu sebelum matimu. Kalau ngomong matimu jangan lihat aku. Yang ngajari kamu siapa, sayang? Aku sendiri. Yang ngajari nyanyi itu loh siapa? Ibu. Ibu. Kamu sekolahnya di mana? Di barat. Di apa? Di barat. Oh, di barat. Sekolah apa itu? SMA. Sekolah apa kamu, sayang? Sekolah Apa? SMP. Hah? Kamu sudah SMP? Aku udah kelas 1. Kelas 1 apa? Kelas 1 apa? Kelas 1 SMA. SMA. Hah? SMA. Oh, kelas 1 SMA. Berarti habis ini kamu kalau sudah lulus SMA mau kuliah ya? Hah? Cita-citanya mau jadi apa nanti? Bu dokter. Oh, mau jadi bu dokter. Pinter. Terus kamu masih bisa ngaji nggak? Yang ngajari ngaji siapa? Ayo, nggak boleh lihat sana, nanti tak suruh turun. Berdiri kamu. Yang ngajari ngaji siapa? Ibu. Ibu, coba baca An-Nas, bisa nggak? Surat An-Nas. Al-Fatihah bisa? Bisa? Ayo bisa Al-Fatihah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya cukup. Abah percaya kamu hafal. Yang ngulangi ngaji ibunya sendiri. Bapak nggak pernah ngajari ngaji ayahnya? Pernah. Pernah. Ayah kerjanya apa, nak? Kerjanya jualan sayur. Jualan sayur. Kalau ibu? Kalau ibu kerjanya di sekolahan. Ngajar di sekolahan. Guru ibunya. Guru di TK apa di SD apa di MI? Di TK. Di TK. Kamu kalau ke sekolah berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Abi. Oh, Abi. Nek manggil Abi. Abi sama siapa yang nganter? Umi. Oh, Abi sama Umi. Enggonku ya pake karo make. Ya udah, kamu mau minta sarung mangga. Besok mau jadi dokter nggih? Ya. Iya, sekolah yang pinter, ngaji yang pinter ya. Iya. Sarungnya mau dikasihkan siapa? Mas Fajar. Mas Fajar itu siapa? Kakaknya aku. Oh, kamu Mas Fajar.
Mas Fajarnya sekolah di mana? Udah lulus Lulus apa? mondok. Mondoknya di mana? Mondoknya di dekatnya mondok Mas Balur. Pokoknya ngene iki nasibku hari ini. Nah, Ki sayang, tak kasih sarung. Ayo, kamu harus bisa sarungnya sarung apa? Sarung mangga. Ayo, sarung mangga bisa enggak? Sarung mangga, mangganya dimakan, sarungnya dipakai. Ya, mudah-mudahan mangganya tidak bosok. Masih bisa dimakan. Astagfirullahaladzim. Kamu minta sangu ndak? Minta berapa? Minta 5. Apa? 5. Ayo saya ngomong 5 kayak ono. Ayo kayak ono. Oh ya udah tak kasih. Insya Allah. Cah cilik kok ngerti. Ini angka berapa? 5. Ya udah ini 5. Wong tuwek apa dihapusi cah cilik. Kan dia minta 5. Kamu kok nggak salim sama abah? Udah tambahin 5 lagi biar jadi 10. Nah ini angka berapa? 5 toh? Ya udah berarti udah dapat 10. Pinter. Wes jam 5 hampir. Ayo nyun ngapunten, kula nyun ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ulama'an al-qurama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dari Forkopimcam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kepala desa, tokoh masyarakat, tamu undangan yang kita hormati, keluarga besar Bapak Arif Budiharso yang berbahagia, dibantu panitia juga keamanan dari TNI, Polri yang kita hormati, kita banggakan. Hadirin hadirat, Bapak Ibu adik-adik seluruh jamaah, mohon maaf saya agak terlambat karena banyak perbaikan jalan. Nyuwun pangapunten. Jadi mulai Bojonegoro, Ngawi, Magetan banyak perbaikan jalan, terus banyak truk-truk besar ngangkut tebu. Mohon maaf saya agak terlambat, mohon maaf nggih. Ini acaranya syukuran, mengingatkan kita wajibnya mensyukuri semua nikmat pemberian Allah. Apapun berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, karena nikmat itu bukan hanya bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi nikmat itu juga ujian bagi kita. Kita diberi nikmat oleh Allah itu bukan hanya karena kita disayangi sama Allah saja, tapi kita juga diberi ujian. Makanya Nabi Sulaiman menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran, hadza min fadli rabbi. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini semuanya, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, kejayaan, kekuasaan,
Itu min fadli Rabbi, karunia dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Nikmat itu para jamaah kalau disyukuri pasti akan ditambah, dan terus ditambah. Tambah nikmat, tambah membahagiakan, namanya jadi barokah. Tapi nikmat kalau dikufuri, makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. La in syakartum la azidannakum. Diberi nikmat kok pandai bersyukur, maka nikmat itu akan terus ditambah, dan ditambah, jadi kebaikan, namanya barokah. Diberi nikmat kok kufur, awas, nikmat yang didapat itu bisa berubah menjadi siksa yang menyakitkan, namanya musibah. Panjenengan semua pengen dapat musibah apa barokah? Yang nggak nyaut berarti pengen musibah loh ya. Panjenengan semua pengennya dapat barokah apa musibah? Kuncinya harus pandai bersyukur. Lah hidupnya jenengan selama ini kira-kira lebih banyak syukur apa kufur? Kufur apa syukur? Bener? Yakin? Uripen jenengan kata pundi leh nerimo karo leh ngersula? Banyak taat apa banyak sambat? Lebih banyak ngamal apa ngomel? Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Lebih banyak deres Quran apa rasan-rasan? Lebih sering zikir apa kentir? Lebih banyak sembahyang apa belayang? Lah ini namanya syukur apa kufur? Para lambe-lambe lecek yang saya hormati, nah, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya nggak barokah. Salah sendiri, nggak pandai bersyukur. Padahal semuanya pengen barokah, karena barokah itu yang bikin hidup bahagia. Siapa sih yang pengen sengsara? Angkat tangan. Siapa yang pengen celaka? Siapa yang pengen menderita? Nggak ada, semua pengen bahagia. Betul? Meskipun kaya raya, yang penting bahagia. Nah, daripada miskin menderita, mending jadi orang kaya asal bahagia. Betul? Gitu Bapak. Istri cantik nggak apa-apa, yang penting solihah. Daripada udah jelek, cerewet, nesuan, ngamuan, welek pisan. Wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Semua pengen bahagia, dan bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Ini udah sering saya ungkap. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Diulang 2 kali. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Di sini azan juga masih pakai hayya 'alal falah. Mbak menawa apa-apa larang terus azannya dirubah. Tetap ya pakai hayya 'alal falah ya. Sama di tempat saya sampai sekarang azan juga masih pakai hayya 'alal falah. Bahagia itu wajib.
Susah itu dosa. Orang nggak boleh susah. La takhaf wa la tahzan. Allah sendiri yang kasih aturan, hidup itu jangan takut, hidup itu jangan susah. Orang yang hidupnya diliputi ketakutan dan kesusahan, kesedihan, itu tanda hidupnya nggak bener. Asal hidupnya bener, baik, nggak mungkin orang itu takut, nggak mungkin orang itu susah, nggak mungkin orang itu gelisah. Kenapa orang ketakutan? Karena dia nggak bener. Kenapa orang mengalami kegelisahan dan kesedihan? Karena hidupnya nggak baik. Asal hidupnya baik, bener, nggak mungkin orang itu takut, nggak mungkin orang itu sedih, gelisah. Makanya melakukan kebaikan dengan melakukan keburukan rasanya pasti beda. Orang yang melakukan kebaikan hatinya mesti tentram, bahagia. Orang yang melakukan keburukan, kalau yang dilakukan salah, hatinya mesti resah, gelisah. Halo? Pencuri itu waktu dia nyolong, hatinya tenang apa gelisah? Nah, yang bisa jawab berarti pernah. Nggak ada pencuri dia waktu beraksi kok tenang, tentram, bahagia, nggak ada. Mesti tengok, cemas, gelisah, takut ketangkep. Karena yang dilakukan salah. Orang rumpi, menggunjing, bahasa Inggrisnya the rasan-rasan, nggak mungkin tenang, makanya klesik-klesik, makanya bisik-bisik. Apa iya toh wongnya arep pegatan? Nggak ada orang rasan-rasan kok pakai sound horeg. Halo? Tapi kalau orang melakukan kebaikan mesti hatinya tenang, tentram, seneng, bahagia. Ini yang hadir di sini di majelis ilmu, sholawatan, zikir. Yang hadir di sini kira-kira hatinya susah apa seneng? Gelisah apa tentrem? Tentrem, jan ora ketara nek kreditanmu urung lunas. Karena yang dilakukan baik. Coba Bapak Ibu sekali waktu kalau jenengan sholat malam, maaf saya kasih sekali waktu karena potonganmu nggak mungkin rutin sholat malamnya. Orang kalau rutin qiyamul lail sholat malam tahajud itu wajahnya cerah, wajahnya mencorong, wajahmu mencureng. Sekali waktu kalau qiyamul lail sholat tahajud itu perasaannya gelisah apa tenang, susah apa tentrem? Ya karena yang dilakukan baik. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Hatimu melakukan apa saja, melakukan apa saja. Kalau hatinya tenang, tentram, bahagia, pasti yang dilakukan baik. Melakukan apa saja, kok hatinya cemas, gelisah, susah, pasti yang dilakukan salah. Ibu-ibu tolong dijawab. Misalnya ibu naik motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suaminya orang lain, rasanya sama apa beda? Berarti kulino. Nah kalau yang bonceng suami sendiri ya tenang, ngerakut bangkean, nek perlu cekelan tutupe tangki. Coba kalau yang bonceng suaminya orang, depipis, wajahnya ditutupi jilbab, srit. Mau dia renek tanggaku. Nah yang ketawai kayaknya pernah ngelihat orang yang kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kalau sampeyan pengen bahagia harus ikhtiar, harus usaha. Kenapa harus usaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Bisa, Allah maha kuasa kok. Bisa saja Allah bikin orang bahagia tanpa orang itu harus usaha. Tapi kita tetap diperintah usaha agar nikmat dan bahagia yang kita dapat lebih sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Manusia itu punya karakter suka menikmati hasil karya sendiri.
seneng menikmati hasil kerja keras sendiri. Itu karakter manusia. Sampean kerja keras, pontang-panting, banting tulang, peras keringat, mondar, riwa, maju, ngalor, ngetan, mobat, moncat, mosak, morak, jungkir, nibo, gulung, wes kono penak gari neruske. Aku sing gawe kata-kata yo kentekan kok yo. Patentengan ndak karo-karuan, capek terus dapat hasil, lega, bahagia. Daripada nggak ngapa-ngapain, orang nyapo-nyapo, moro-moro entuk hasil, kurang lega. Bener itu. Kerja keras, patentengan ra karuan polae, mulai nandur, sulam, matun, mupuk, rakarowan polae, patentengan ngobati, terus dapat hasil panen, lega. Daripada orang nyapo-nyapo moro dibiyui panenan, ora patek lega. Kok kaya ora cetha ya diomongi ngene iki. Lho iya Bu, ibu jenengan masak, wis mulai nyari bumbunya, beli bumbunya, beli bahan-bahannya, repot, apalagi duitnya ngutang-ngutang. Terus jenengan masak sendiri, keringetan ra karo-karuan, begitu mateng, belum sampai mateng wis dicicipi, lega. Daripada nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat, kurang lega. Loh saya loh misalnya kesini nggak ngapa-ngapain, terus sama Pak Arif Budiharso ini kok terus tiba-tiba saya dibeyui, ndak lega. Makanya saya harus petentengan ceramah dulu. Coba saya tanya, sampean jawab, kira-kira sampean pilih mana? Orang nyapo-nyapo moro langsung duwe anak, karo nyapo-nyapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Ya pilih nyapo-nyapo sih, wong sing penake nyapo-nyapo enggak ngapa-ngapain terus tahu-tahu punya anak, ya enggak lega. Ya ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang. Ya di bulan baleni nek nyapo-nyapo kuwi. Kok iso wolak-walik barang. Wis peten dengan ra karo-karoan baru punya anak, iku lega. Understand? Makanya sekarang sampeyan disuruh nyapo-nyapo dulu di dunia ini. Sampeyan disuruh puasa, lapar, haus, payah, nyapo-nyapo ini namanya, supaya besok di akhirat sampeyan bisa merasakan nikmat dan bahagia sempurna. Loh. Kayak gini sampeyan disuruh ngaji di sini, yang lain entah ngapain itu di luaran, nggak jelas. Mungkin nge-mall, mungkin jalan-jalan, sampeyan di sini. Nah, lungguh, deprok, sesek-sesekan, mambu kelek kecut, mambu untut selengut-selengut, apalagi yang di belakang kepanasan, bercapek-capek, ngapa-ngapain dulu, nyapo-nyapo dulu, agar besok di akhirat merasakan nikmat yang sempurna. Di saat yang lain tidur lelap di keheningan malam, sampean nyapo-nyapo dulu, bangun, Allahu Akbar, entul-entul, jerit-jerit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Bangun lagi cerekal, Allahu Akbar, entul-entul, jerit-jerit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Bangun lagi cerekal, Allahu Akbar, entul-entul, jerit-jerit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Bercapek, sing mbok guyu entul-entul kuwi. Bercapek-capek dulu sampean. Oh, yang lain bekakaan, tah nggak jelas, sampean duduk bersilo, zikir, wiridan, muter tasbih, wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer 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 wer, sumyati 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 sumyati, wer wer wer, sulikah 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 sulikah, wer sumini 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 sumini.
agar kelak di akhirat sampean bisa merasakan nikmat dan bahagia yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, saya dikasih waktu sama panitia 20 menit. Harus saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Udah, yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Bahagia itu nikmat. Apa Bapak Ibu? Maaf ya, saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia karena ini juga pesanan dari panitia. Apa nanti ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Itu disampaikan ke supir saya, terus supir saya bilang ke saya, apa pesan dari tuan rumah dan panitia, nanti Abah ceramahnya pakai bahasa Indonesia. Terus supirku tak bilangi, oh ya saya udah tahu orang apa ini namanya, orang Geplak, kecamatan Karas. Ini orangnya udah modern. Supirku tak omongin ngono. Ya wajar kalau minta bahasa Indonesia karena Geplak, Karas itu emang udah modern. Anak-anak kecil aja kalau berhitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di Getak itu, Geplak itu, di Geplak sekarang udah nggak ada. Manggil orang tua, bapak, ibu itu nggak ada. Ayah, bunda itu minimal. Malah yang banyak papa, mama. Jadi gitu. Dah kamu berangkat sekolah. Mama mau bedetin iwak. Papamu dari tadi di kandang nimpalin teletong. Katanya mau Daud nanti. Tuh, digeplak seperti itu. Makanya dipesen saya pakai bahasa Indonesia. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang sepuh-sepuh, saya harus nurutin yang ngundang. Karena ini pesenannya ceramahnya pakai bahasa Indonesia, ya saya pakai bahasa Indonesia sebisa saya. Karena jujur saya kurang kulina. ya kurang kulina. Saya itu pernah diketawain sama orang gara-gara pagi-pagi ditanya, ini orang pendatang dia pakai bahasa Indonesia, apa mau kemana? Karepku ya aku harap jawab, aku harap merono. Aku jawab, oh saya mau merana. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagia itu nikmat, dan nikmat itu sesuatu yang selalu kita pinta kepada Allah setiap hari berkali-kali, minimal 17 rakaat ketika sholat. Itu pasti kita minta diberi nikmat oleh Allah. Di mana itu tempatnya? Dalam suratul Fatihah. Bukankah setiap rakaat sholat ada bacaan suratul Fatihahnya? Betul? Dan di suratul Fatihah itu ada doa mohon kenikmatan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Berarti kita minta diberi nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, saya sudah sering sampaikan, nikmat itu enggak harus enak. Nikmat dengan enak itu beda. Karena nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Kalau nek ngomong subjektif, objektif, jenengan ngertos napa mboten? Mboten napa-napa. Pancene wong geplak iki rupane ayu-ayu tapi enggak saya enggak. Aku kalau bilang oon itu bahasa akrab. Biar kita itu akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Makanya kalau aku bilang oon jangan marah ya. Ya nggak marah lah, memang oon beneran kok. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Makanya nikmat itu nggak harus enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit, kadang-kadang nikmat itu payah, capek, menderita, tapi rasanya nikmat. Ibu, coba sampean bayangkan makan di restoran mewah dengan menu lengkap, karo makan di tengah sawah, nikmat mana? Nah, sawah itu jawabannya orang yang nggak pernah ke restoran.
Oke. Jenengan bener jawabannya. Nikmat makan di tengah sawah boleh jadi. Tapi kalau soal enak yang di restoran mewah, harganya aja lebih mahal. Bicara enak yang di restoran mewah, tapi bicara nikmat bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Makan di tengah sawah setelah kerja capek, tubuh penuh lumpur, bahasa Inggrisnya the cibrat kabeh and then jelepot. Masya Allah, dikirim sama istrinya makan sambil duduk di galengan sawah. Ndak ono lauke, cuma sambel tok, ciduk kelinet kok ngisor campur uget-uget. Nikmat karena pikiran tenang, nggak beban, nggak mikir utang. Nikmat. Nah, yang di restoran mewah kalau kepikiran utang nggak mungkin nikmat. Baru dapat 2 sendok keselak gara-gara dengar orang batuk dari belakang. Suaranya persis orang yang dihutangi. Keselak gitu loh. Halo? Ya Allah. Bapak Ibu, yang tidur di spring bed sama yang tidurnya di pring kriet, enaknya enak di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut, apalagi ber-AC. Tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat yang tidur di pring kriet. Arep mapan turu kayak kriet, geger kecepet galar, kecantol paku. Tapi begitu nyenyak tidurnya bleksek, nikmat dia mimpinya berangkat umroh. Yo ngipi diamini, mental melarat. Naik pesawat dilayani pramugari, masya nyampe Madinah, sholat jamaah di Masjid Nabawi, ziarah ke Rasulullah, masuk raudhah, sholat, iktikaf, zikir dan berdoa di situ dengan khusyuk. Nikmat. Jalan-jalan ke kebun kurma, di sana makan bakso, minumnya es teh, begitu ngelilir ternyata iler, tapi rasanya nikmat. Lah yang tidurnya di spring bed bisa mentul-mentul, mendut-mendut, begitu nyenyak tidurnya bleksek, mimpinya dikejar-kejar mak lampir, mimpi kecelakaan, ngipi diberki gendruwo, loro kabeh. Makanya maaf, yang tidurnya di hotel bisa jadi tengel-tengel, yang tidurnya di gerdu bisa jadi guyang-guyu, yang rumahnya gedong bisa jadi atine kobong, sing omahe sesek iso jadi lekek-lekek, sing bojone ayu sirahe ngelu, sing bojone welek iso termehek-mehek kok. Betul. Sing numpak Mercy kadang berbes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Yang dapat hadiah kadang malah susah, sing kena musibah kadang tambah bunga. Ono lho wong entuk hadiah malah susah, umure wis 70 tahun entuk hadiah jalan-jalan ke Australia. Arep ngopo? Malah susah. Entuk hadiah umroh nilainya 20 juta, malah susah wong mikir nggo selametan, nggo sangu, nggo oleh-oleh. Halo? Lho sing kena musibah kadang tambah bunga. Ono kena musibah tambah bunga. Kebanjiran lho musibahe omahe do kelem kae. Entuk sembako, entuk mie goreng, entuk minyak goreng, masa disyuting wartawan mlebu TV iso mesam-mesem karo dada-dada kok. Oi, paham apa ora to ini? Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit, tapi nikmat. Ibu, dicubit itu sakit apa sakit? Kurang kenceng, sakit apa sakit?
Nah, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit tapi rasanya karena yang nyubit orang yang dicintai. Misalnya sampean tak cubit sama aku, ya sakit tapi sampean pasti ngerasa nikmat. Apa siwel ya ora ditambani malah dibeset ya mbake nggo kenang-kenangan, difoto klek gawe status dicubit Abah Anza. Sakit tapi rasanya paham? Bu, jawab sayang. Hamil capek apa capek? Capek, payah, sakit. Baru hamil muda aja udah nggak keluar apa-apanya, apalagi semakin besar kandungannya itu capek, payah. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Tengah malam ya, bayinya nendang-nendang perut, diel, suami tidur dibangunin kok, ya bangun ya, kilo proyek garapannya sampean ya, polae ya, nikmat. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu, atau hasil arisan. Halo? Paham apa enggak ya ini ya? Gitu loh. Bu, saya maaf ya, saya terlambat. Ibu datang ke sini tadi jam berapa? Ada yang jam 1 udah datang? Masya Allah, makasih Ibu. Saya minta maaf banget. Nah sekarang udah jam 4, berarti udah 3 jam. Capek apa enggak Bu? Saestu? Kesel mboten? Ngapusi. Lo nggak capek kok lungguhmu nek alian ping 14. Sing silo, sembujung, mereng ngiwa, mereng nengen, selonjor, metungkruk, ngongkek geger ping pira wis. Saya yakin Ibu capek, tapi Ibu ngerasa bahagia karena bisa ketemu sama idola. Ya capek kata siapa nggak capek, tapi nikmat karena bisa ketemu sama aku. Loh, saya kalau ditanya, Abah ceramah terus tiap hari apa nggak capek? Ya capek lah, kata siapa nggak capek. Kalau saya bilang nggak capek, bohong saya. Capek. Ya kayak ini aja ya, saya pulang haji, libur 5 hari, langsung ngaji terus, kira-kira seminggu Hongkong 3 hari, pulang nyampe rumah langsung Jawa Tengah 3 hari nggak pulang, besoknya 2 hari nggak pulang, sampai sekarang belum lah, besok lagi terus nanti tanggal 4 ke Taiwan. Kalau ditanya capek apa enggak Pak? Ya capek. Kalau saya bilang nggak capek bohong, capek. Saya sering nginepnya itu di Hotel Bandung, Ban Gelundung. Capek. Tapi meskipun capek, saya merasa nikmat, saya merasa bahagia karena saya dapat tambahan dulur. Oh, lambe. Gak ngerti karepku aja ndisiki. Loh, capek, payah, sakit, tapi saya seneng bahagia karena saya dapat tak antemi siji-siji bahagia. Loh, kalau saya nggak gini, apa saya kenal sama Pak Kapolsek, apa saya kenal sama Pak Arif, komisaris polisi, apa saya kenal sama Pak Kepala Desa, apa saya bisa deket sama jenengan kalau saya nggak seperti ini, gitu loh. Iya capek, tapi saya seneng mergo oleh tambahan barok. Astagfirullahaladzim. Dulur, duit karo dulur ki luwih penting. Astagfirullahaladzim. Dulur karo duit milih. Para edan-edan sekalian, duit karo konco pilih. Astagfirullahaladzim. Saman ki waras pora to? Duitmu sapirang-pirang ra ono dulur ora ono kanca urip ijen arep nyapa kek. Diuruki duit nganggur percuma. Ayo.
Saman najan randi duit, nggak punya duit sama sekali, ning sedulure akeh, koncone akeh. Enak apa-apa akeh sing nulung, akeh sing bantu. Nggih napa nggih? Mulane duit karo kanca luwih penting. Astagfirullahaladzim. Kemoko ya wis ngomong nggih. Duitmu lho sak pirang-pirang. Neng uripmu ijen ora ana sedulur, ora ana kanca, urip dhewean. Arep nyapa? Duit akeh arep nyapa? Wong ijenan ora ana kanca, ora ana sedulur. Arep nyapa? Nggo nguruki awakmu iki duit. Percuma. Ha iki najan sampean ra ndek duit, kancane akeh, sedulure akeh. Ana kesusahan, ana keribetan, akeh sing bantu, akeh sing nulung. Nggih mboten? Lah ya berarti duit karo kanca kuwi luwih penting. Astagfirullahaladzim. Iki wong apa watu to ya kijane. Sembuh sak karepmu. Aku sing penting aku jelasno kok, mbok trimo ora mbok trimo pokok tak jelasno. Lho pancen wong iki dikai kebenaran ki angel kongkon nampa ngono ku angel wong iki balane Abu Jahal kok diomongi ngono. Padahal sampean nek ngerti sejatine donya, jijik sampean. Andai sampean tahu dunia itu seperti apa, sampean pasti jijik sampean. Nabi menyatakan ad-dunya jifah. Donya iku batang. Donya iku apa, Bu? Sing banter. Donya iku apa? Batang. Donya iku bangkai. Andai sampean tahu hakikatnya donya, gilani, menjijikkan, gak sudi sampean. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditawari Rasulullah, wahai sahabatku, siapa yang ingin menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, langsung beliau angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Oke, berapa yang mau diinfakkan wahai Abu Bakar? Seluruhnya. Kok nggak eman, nggak sayang? Enggak. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah bisa memandang dunia itu sebagai bangkai. Wong donya kuwi batang, dijaluk ya ora eman, nyoh hi nyoh kilo sapa maneh kilo nyoh hi nyoh bangkai. Jadi orang kalau sudah mukasyafah, nggak ada hubbud dunya, nggak ada cinta kepada dunia, karena dia sudah bisa memandang dunia itu sebagai bangkai. Donyoku batang. Jadi nyawang duit itu ketok laran. Orang kalau sudah mukasyafah, kalau saya belum bisa Pak Arif, saya belum bisa. Jadi benar kalau saya belum bisa. Jadi sampai sekarang saya melihat duit tetap kelihatan duit. Tahu yang lain, kalau saya belum bisa. Dan nanti kalau saya bilang bisa, nyawang donyo, nyawang duit ketok laran, krungu panitia gawat. Bisa-bisa ceramah kemana-mana mulai digawani larangan. Saya nggak bisa. Leh, donya iku batang, bareng donya iku. Makanya kalau ada orang yang hidupnya nguber-nguber donya, iku sejatine uber-uber. Ana wong senengane numpuk-numpuk donya berarti numpuk-numpuk. Ana wong senengane ngelumpukno donya berarti ngelumpukno. Ana wong ribut gegeran gara-gara rebutan donya, iku berarti rebutan batang. Padahal makhluk sak donya sing hobine rebutan batang itu cuma satu, asu. Lho sing senengane rebutan batang sak donya iki asu. Mulane lek ana wong geplak, lah iya ana wong geplak, lah karo sedulure dhewe kok geger rebutan donya, kuwi sejatine rebutan batang. Padahal sing senengane rebutan batang kuwi asu. Delok wong nek tukaran gegeran rebutan donya kae, apa maneh pas bantah-bantahan utuk ambek mencucu wajahe ya persis delok
to wong nek wis gegeran tukaran perkara donya kae. Wis mecucu ambek kuk 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 kuk. Persis. Terus Bapak Ibu dunia ya Allah. Sorry Bapak Ibu, saya hari ini agak dikepung oleh orang-orang yang luar biasa ya. Di depan ada dia, di belakang ada dia. Lihat, yang sana teriak-teriak, yang sini bengok-bengok. Coba seperti apa? Masa kayak gitu mau ditangkap sama Kapolsek kan nggak mungkin. Malah harus dilindungi kan? Itu loh. Awas ketularan kamu nanti. Masya Allah. Loh, makhluk-makhluk seperti beliau-beliau itu malah nggak punya dosa. Lah kita dosanya ndak karu-karuan kok. Jangan kaget nanti kalau mungkin sampean jadi ke surga loh ya. Begitu zaman masuk ternyata beliau-beliau ini udah ada di dalam. Loh, dadi krikile swarga. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang nikmat yang berupa dunya itu kalau dimasukkan ke dalam hati akibatnya fatal. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ibu yang belakang tolong lihat saya Ibu. Saya meskipun disediakan kursi saya pilih berdiri. Ini demi sayangku padamu. Lah karena kalau saya duduk di kursi sini saya kasihan yang belakang. Ibu yang belakang itu sampai nyengongok gini loh. Lah nggak ketok memang. Ya karena di depannya ada geger-geger yang duduk di kursi. Itu loh. Nah itulah bedanya orang kaya dengan orang miskin. Jadi yang miskin ya mohon maaf kalau tempatnya ndoprok-ndoprok kayak gitu. Lungguh grogalan sampai bokongnya dekok. Ya harus sadar diri lah. Makanya saya menghargai, saya berdiri, tolong perhatikan. Dunia kalau dimasukkan ke dalam hati Ibu, akibatnya kalau memiliki banyak kekayaan dunia merasa tinggi hati, melihat orang lain yang lebih kaya sakit, lihat sesuatu yang mewah-mewah iri. Ya Allah, pengen mendapatkan kekayaan tapi nggak kesampaian, patah, emboras semangat toh. Ya salahnya sendiri karena dunia dimasukkan ke dalam, jadinya resah, gelisah, susah, nggak mungkin bahagia. Sampean pernah susah napa mboten? Pernah gelisah napa mboten? Jujur pernah bingung napa mboten? Pernah gegeran apa mboten? Yakin itu gara-gara dunia. Yang bikin orang susah, gelisah, resah, sampai ribut itu gara-gara dunia. Suami istri harusnya saling setia, mencinta, memadu kasih untuk mencapai bahagia dunia akhirat. Betul? Yang kenceng betul? Ada nggak suami istri yang cekcok? Ada nggak suami istri yang tukaran? Pasti gara-gara dunia. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut cekcok gara-gara sholat tahajud. Yang banyak gara-gara apa Bu? Istri ngerasa uang belanja kurang, suami ngerasa duit udah dikasihkan istri semua, terus ribut. Wonten apa mboten? Ono ki wonge teko aku ngerti kok. Wonge nek lungguh metungkruk. Heeh, ngerti ya. Jilbabe ireng.
Ya sing akeh ya gara-gara donya sampai ribut ndak karu-karuan. Gara-gara beli kursi salah warna, beda pendapat. Suaminya suka warna hijau, istrinya suka warna pink. Tukaran. Gara-gara korden tukaran. Tapi lek gara-gara wiridan dzikir baca Quran poso Senin Kemis nggak ada tukaran. Halo? Paham apa ora to ini? Anak harusnya berbakti kepada orang tua, betul? Yang kenceng, ada nggak anak yang berani sama orang tua? Ada nggak anak yang membantah orang tua? Ada nggak anak yang menentang dan melawan orang tua? Itu namanya anak apa? Anak uang. Ya anak uang yang durhaka pasti gara-gara dunia. Gak mungkin gara-gara akhirat. Mbok gara-gara pembagian tanah yang dianggap gak adil. Akhirnya anak terus gak gelem wong tuane. Rasudi aku marorono. Podo-podo anak kok aku dikai bagian ciut. Sing kae kok dikai ombo. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana, ada orangnya sekarang lungguhe sikile selonjor. Gara-gara donya mesti ribut. Karenanya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, tinggal 5 menit. Sampean sudah sholat asar apa belum? Lah iya kan belum. Nanti kalau waktu sholat asar habis semua nggak sholat asar, oh saya yang dituntut nanti ceramah ngoceh, nggak ngerti waktu, nggak ngerti wayah. Jamaah itu belum sholat asar. Ngono. Siapa ngomong salah telat? Aku tadi kan udah minta maaf sayang, bukan sengaja. Jalanan rapet, agak macet, banyak perbaikan jalan dan mobilku nggak bisa terbang. Mono. Halo. Loh itu loh salah satu contoh, wahai para netizen yang budiman. Itu kadang-kadang kalau ada penceramah mobilnya bagus itu diilok-ilok nih. Yang dibicarakan jangan suka dunia. Jamaahnya disuruh hidup sederhana, tapi kiainya bermewah-mewah. Lawang saya misalnya ceramah dari sini terus nanti malam ke Takeran terus sambung ke Ponorogo, misalnya mobil saya mogok 5 kali, apa nggak malah nyusahkan banyak umat? Lagian nggak mikir capeknya badan kayak apa, ya ngomongin nggak mikir. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, wong orang menilai ya terserah, ngapain? Aku sebenarnya males klarifikasi kayak gini, males. Ngapain sih? Nggak penting gitu loh, kayak gitu itu nggak penting. Jadi karepe mereka itu nek dadi kiai iki ya kudu nganggo sarung sing ngeper, terus klambine welek, terus omahe wis doyong-doyong mereng-mereng, itu baru dianggap betul-betul panutan dunia akhirat. Padahal ngono iki ya gara-gara iri ora keturutan. Asline kan modal hasud asline. Makanya mohon maaf banget. Apapun mari kita pikir dengan jernih, mari kita sikapi dengan hati yang bersih. Kalau misalnya dalam posisi diilok-ilok nih, ya udahlah, Allah Maha tahu. Gitu, nggih? Nggih? Lah bayangke misalnya aku teko Bojonegoro tekan kene nggawa sepeda motor sing kata ngisi bensin ae nganti ping 5. Ayo. Orang tim saya aja kalau lagi misalnya kayak kemarin waktu mau ke Malang mogok mobilnya di tol. Harusnya dari Malang geser Sidoarjo. Akhirnya yang di Malang nggak bisa ngikut karena mobilnya mogok. Loh, padahal itu mobilnya ya wis lumayan apik. Coba kalau kayak gitu. Kayak ini tadi tim saya buanter gara-gara pengen cepet nyampe lokasi. Ketilang dan anak buah sampean niku sing nilang gak beres itu. Buru-buru pengen cepet nyampe lokasi karena kan yo udah di anu sama panitia, jalanan kosong,
Ya, makanya dia bikin status lage iki roh rasane ketilang. Tak bilangin sama saya tadi, supir bilang ke saya, katanya tim media ketilang bah loh. Gak kelem ngomong aku. Pelanggarannya apa? Itu dulu. Kapolsek metuan tengi loh. Aku sampai sekarang juga belum tahu itu pas di polsek mana, saya belum tahu sampai sekarang. Pelanggarannya apa? Ya kalau memang melanggar ya harus ditilang. Kalau memang ya kamu melanggar kok ya harus mau ditilang orang kamu melanggar. Nah kalau misalnya nggak melanggar kok terus dimintai duit macam-macam ngomong saya, tak buai polisi ini nanti. Oh no. Lah kalau melanggar ya harus mau itu aturan kok, salah ya harus mau ditilang. Kamu salah kok. Nah kalau kamu nggak salah kok misalnya dipersalah-salahkan, lah itu baru tak belani kamu. Kalau kamu nggak salah tapi terus dicari-cari kesalahannya. Kalau memang kamu salah ya harus mau orang kamu salah. No, izin dan nggak usah takut, nggak tak geser kondan. Aman. Mutasinya udah turun kemarin semua TR-nya kok. Aman. Wis tau menengo Pak Budi sama niku urusane. Tenang kalau pengen bintang 2 bisa. Sekarang kan baru masih melatih 1. Apaan itu melatih 1? Nanggung. Ini pangkat gak jelas. Ya nanggung. Nah, bahagia iya ya. Bahagia itu jangan hanya di dunia saja. Lah rugi, harus dunia akhirat. Maka kita diajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia akhirat. Kalau bahagia cuma di dunia saja, berapa lama sih? Nikmat enak bahagia di dunia itu berapa lama? Laki-laki gagah, kuat, ganteng, berapa lama? Coba kalau umur udah di atas 60 tahun, loyo, betul? Saiki sik enom. Angger ketok wong ayu kaya arep ditubyuk. Coba kalau udah 60 tahun ke atas. Ana cahayu lewat ya mar. Bocah kok monyor-monyore. Bocah ngendi kae. Dijejeri ya mengkeret. Lah sekarang masih muda, muteri lapangan sampai lari 20 kali kuat. Ayo coba kalau udah 60 tahun ke atas, jangankan muteri lapangan, jalan 5 meter nyeret. Ayo ngomong persis. Loh saya sekarang masih bisa teriak-teriak, bengok-bengok. Coba nanti kalau udah tua, wahenge untukku iso protol dewe-dewe. Gitu loh. Hoi. Sekarang yang masih muda habis duduk 2,5 jam acara selesai, bangkit jerantal cerekal bisa. Coba yang udah tua, arep tangi leren terantanan kayak mbek keretek sirai beliang mripate piur. Nek ora gondelan ya kejlongup. Lho nggih napa mboten? Lah iya. Lah perempuan seksi cantik berapa lama? Iya isek enom, onderdile sek kuat kabeh, baut-baute sek kenceng. Keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol. Saya mau kembelenak kemontok kementek melak inyis mingis mentang-mentang moblong denok debleng. Ginyur mindur mening glowing kae. Semanin ratap ke jantung lirikane medhot ke kolor. Coba lah wis tuwa. Ngedep kaca ngelirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe iso wedi. Blayu. Wis kenduk kabeh. Dodo asale mentek-mentek yo gari tengere tok. Kiwir. Dinggoni BH mbrosot. BH dikencengi anjlok ngono ku. Piro suwene? Woi, berapa lama sih perempuan cantik dengerin?
Kalau usia masih di bawah 30 tahun itu ibarat bola ya yang dipakai main sepak bola. Bola satu yang ngerebut 22 orang. Itu masih banyak cadangannya itu. Sampai selorong-selorongan, sliding tackle, kejar-kejaran ndak karu-karuan, masih di bawah 30 tahun. Tapi perempuan kalau udah 30 tahun ke atas, 30 sampai 40 tahun berubah jadi bola voli. Yang ngerebut tinggal 12. 40 tahun sampai 50 tahun berubah lagi jadi bola pingpong. Yang ngerebut tinggal 2 orang, paling banyak 4 kalau mainnya ganda. 50 tahun ke atas jadi bola golep. Ya 1 orang tok yang rebut, tendang ter, bolanya hilang. Biene cari bola lain. Ora usah kemayu. Saiki ayo jentit celemar. Nikmat dunia itu berapa lama? Pangkat, jabatan, kedudukan, iya selama masih menjabat. Saya jadi komandan, syuting, kamu sana, main perintah, pensiun, sekarang anak buah siap komandan, saiki. Nanti kalau udah pensiun, yang mau siap dan ya sopo. Sopo ngomong kiai ya padha wae. Ora padha. Ora kiai ora padha. Moh aku nek ngono. Ora kiai ra ono pensiune. Loh, ayo coba saiki Pak Kapolsek. Mudah-mudahan panjang umur. Sampai 180 tahun. Lah Pak Kapolsek ini kalau udah sepuh sampai 180 tahun, kan jalannya pakai kursi roda, betul? Kalau nggak dorong kursi roda nggak bisa. Terus ada kiai sepuh sampai 150 tahun, sama-sama suruh dorong, milih dorong Kapolsek apa milih dorong kiai? Ya kiai lah barokai. Mendorong Kapolsek radio pai, sudi. Izin dan doa adzan baru adzan, maaf ya sebentar. Ya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jadi apapun kalau targetnya hanya dunia ya rugi. Ya dunia ya akhirat. Saya sudah sering sampaikan target utamanya adalah akhirat, tapi dunia itu tujuan antara. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai prioritas utama, tapi jangan lupakan kebahagiaan dunia sebagai sarana. Bukan berarti orang Islam nggak boleh kaya, malah orang Islam itu dimotivasi harus kaya, sehingga nggak ada ayat Quran maupun hadis yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat. Itu nggak ada. Yang ada itu perintah membayar zakat, perintah mengeluarkan zakat. Itu artinya kan motivasi. Jadilah pemberi, jangan jadi peminta, apalagi penuntut. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di. Coba, kalau orang Islam nggak kaya, yang melaksanakan rukun Islam zakat siapa? Orangnya miskin-miskin semua. Kalau orang Islam nggak kaya, yang bisa melaksanakan ibadah haji siapa? Nggak istitoah, nggak ada kemampuan. Terus yang nyantuni anak-anak yatim, yang ikut bantu fakir miskin, yang bangun masjid, madrasah siapa? Kalau umat Islamnya miskin-miskin semua. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, ya kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat karakternya, kuat akidahnya, kuat takwanya, kuat ekonominya, itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tapi jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya tetap kebahagiaan di negeri akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, malah orang yang hidupnya hanya untuk ngejar-ngejar dunia, dia pasti akan diperbudak oleh dunia. Ini Gusti Allah dhewe sing kandha, aja Gusti Allah kandha aku ya ora ngerti. Dunia itu didhawuhi Allah gini loh. Ya dunia ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang hidupnya digunakan untuk melayani aku. Jadilah kau pelayan bagi orang-orang yang hidupnya mau melayani aku. Orang yang hidupnya digunakan untuk mengabdi kepada Allah, melayani Allah, maka dia akan dilayani oleh dunia. Dunia akan jadi pelayannya, apa kebutuhannya akan terpenuhi. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya hanya untuk ngejar-ngejar kamu, wahai dunia, jadikan dia pelayanmu, jadikan dia budakmu. Terbukti Bapak Ibu, orang itu yang hidupnya fokus untuk melayani Allah, baik melalui ibadah ritual mahdhah hablum minallah maupun ibadah sosial muamalah hablum minan nas, urusan dunianya cukup. Boleh diadakan survei dan penelitian bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang hidupnya memprioritaskan akhirat. Pasti kehidupan dunianya tercukupi. Sebaliknya, orang yang hidupnya hanya untuk ngejar-ngejar dunia, dia akan diperbudak oleh dunia. Keploro dadi budake donya. Ana wong nang seneng karo sapi, angger ndek dhuwit tukoke sapi, ndek dhuwit tukoke sapi, ndek dhuwit tukoke sapi. Mang tingali kae, engko ora bagus sapine tinimbang wonge. Wisuk wis ngedusi sapi, wonge urung adus. Sapi ini yang merecet resi, wonge ora rupa-rupa wong. Melayok ke sapi nanggone tengah dalan kayak angger wong ya lo. Kok ganteng sing dituntun karo sing nuntun. Halo?
Uang nang senengane sawah, golek duit entuk akeh tukoke sawah, golek duit entuk akeh tukoke sawah. Sawah pirang-pirang hektar digarap dhewe. Delok kae, rupane nganti kaya galengan ya perkara sawah. Keploro. Halo? Maka saya sering gambarkan gini Bapak Ibu, akhirat itu padinya, dunia itu rumputnya. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, insya Allah dapat panenan padi plus katutan rumput, mesti ada rumputnya. Kadang-kadang kokean kok rumputnya nganti tekan diguai kae. Nggih napa nggih? Ini artinya siapa yang sungguh-sungguh memprioritaskan akhirat pasti dapat panenan akhirat, donyane katut. Sebaliknya, orang yang hanya petentengan nanam rumput nggak mungkin dapat panenan padi. Sedangkan rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Orang yang hanya petentengan ngurusi donya gak mungkin punya panenan akhirat. Donya wae urung karuan kecanda. Moga-moga sing kula aturaken wonten manfaatipun. Pak Kompol Arif Budiman SH SIK MIK bersama keluarga mudah-mudahan makin maslahah, makin manfaah, makin barokah, makin sukses dalam karirnya, makin bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Matur suwun, sapa sing njaluk sarung mau? Sampeyan udah pernah, ganti ini yang belum ini. Sini. Niki napa? HP-ne jatuh. Nah kene. Tung wa salamun wa ala toha rasuli. Pun cekap, namanya sinten? Yatno. Pak Yatno, daleme pundi? Botok. Botok? Nggih. Botok urang apa botok wader? Botok tempe. Jenengan nyuwun sarung. Nggih, anduk dhuwit, aku nyautang. Lah sing ngutang sampean kok sing nyauri aku? Utangku 300 punjul, Bos. Sarunge damel napa? Mangga. Mau didamel napa sarunge mangke nek diparingi sarung? Dibebetne. Dibebetne. Nggih. Digawe apa? Salat. Ge salat, ge apa maneh? Nggo turu. Nggo turu. Saman mriki kalih sinten? Dhewe. Lah kok dhewe? Lah bojone? Kula jek Joko. Oh, Cek Joko. Nggih. Pengen rabi napa mboten? Mboten. Ku marah dia anak bojo. Pripun? Dia anak bojo mari ngupeni anak bojo. Oh, nek rabi malah ngopeni anak bojo. Nggih. Ya nggih to. Terus sampean mboten pengen bojo? Mboten. Besok nak tuwa diupeni adikku wedok. Kula ditinggal bapakku mati. Saiki diopeni adine wedok. Nggih. Ya wis gendang nyanyi Garuda Pancasila, ayo. Mboten iso kula. Hah? Mboten iso. Sing iso napa? Anu selawatan. Ayo selawatan wis gendang tak paringi sarung. Astaghfirullah Rabbai baroya. Astaghfirullah minal khataya. Cukup. Ini sarungnya cap apa? Cap mangga. Nah, kata-kata, ayo. Cap mangga enak rasane. Matur suwun Pak Budi, ayo. Matur nuwun Pak Budi, muga-muga dagingane panjang umur, barokah, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Sik. Matur suwun Pak Arif Budi Harso, ayo. Matur nuwun Pak Arif Jato, mugi-mugi barokah. Pak Arif Budi Harso, ayo. Pak Arif barokah. Pak Arif muga-muga barokah. Pak Arif Budi Harso, ayo. Pak Arif Duharto, mugi-mugi diane lancar, muga-muga barokah. Amin amin. Amin, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Awangala Muhammad. Lale. Berat. Tangune. Hah? Tangune. Piro 100? Akeh men. Bos. Moh. Wong mek ngono tok kok. Nggih, kata-kata hari ini
Ya yang gawe kata-kata hari ini sih, engko tak kei dhuwit. Kata-kata hari ini saya mau golek rosok. Rosok batine piro Mas? Batine 300, batine 3.000. Ora tegone ke larange masalah, pedun ambles lagi. Iki tak paringi. Nggih. Matur nuwun. Yes. Salam warahmatullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo mbak-mbake boleh sing pengen dadi jodone Mas iki mau, ayo. Sampean pengen dadi jodone iki mau? Loh, anak kecil itu sudah pernah kok. Hah? Udah pernah belum kamu? Ayo sini, sini. Bukan itu yang belakang itu. Nah, itu loh yang pakai peci iki lho. Sing diacung-acung ning kuwi lho. Sini. Salam dulu nak, salam dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Raihan. Raihan, rumahnya mana? Gak usah nyawang kono kok. Iki yang mau maju bapaknya apa Raihan? Kamu di omahe ngendi, omahe ngendi? Getas. Getas. Gini, ben ora nyawang bapaknya. Lihat ke sana. Kamu berani tampil sendiri apa minta ditemani bapakmu? Sendiri. Lah kalau minta sendiri nggak usah ngelihat bapak, hadap ke sana. Kamu kalau ngelirik ke bapak langsung tak suruh turun. Ya, lihatnya ke sana. Namanya lengkap. Muhammad Raihan Asofah. Nah, sekolahnya kelas berapa? SMP. SMP. Kelas berapa? 1. Kelas 1. Kamu naik mau tampil apa? Loh, wes balik, turun. Balik, turun. Ayo ganti kamu. Ganti kamu. Wes aku saiki kejem aku. Kamu nggak boleh lihat ibu, harus lihat ke sana. Kalau lihat ibu tak suruh turun kayak tadi. Ayo sing petnya sini, sing banter. Ayo sing banter. Balik. Lah iki gara-gara pembukaannya ora pas iki lho. Dadi akhirnya sak terusé ya ora pas kabeh. Iki wonge makhluke kok ngene-ngene kabeh iki piye iki? Mohon maaf banget. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu Pak Arif Budiarso, mudah-mudahan saya bisa silaturahim lagi ke sini. Makasih Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kades yang membersamai majelis hari ini. Makasih semuanya dulur-dulur kula, muga-muga barokah donya akhirate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.